Bincung. Bincung aku, iya. Yang udah puas Kalau dengan ada nanya, jawabnya gini aja. Itu cewek apa cowok? Amuba sayang membela diri. Gitu. Gue kalau ada nanya, gue gituin. Amuba sayang. Tay, gak usah kalian permasalahkan orang mau apa. Yang penting kalian suka kalian lihat, kalian nggak suka nggak usah lihat, nggak usah nanya-nanya. Oh enggak, justru mereka itu kangen sama kita, makanya benanya terus. Kamu nanya. Nanti kalau ku jawab cowok, kok halus sekali, kok mukanya begini. Kalau saya bilang cewek, kenapa rambutnya begitu? Sebab salah gua, Wak. Ya makanya gue bilang membelah diri gitu. Ya udah aku mau bela diri aja kok. Ya, Lagi belajar. Miss Gosip gimana? Nggak tahu aku bukan bapaknya. Katanya Bang Edwin kemarin akan di LP-in. Siap-siap aja lu, Mbok Gosip. Ya, mampu ya aja kalau gue jadi dia sih, gue akan menyerahkan diri ke polisi. Pak, tangkap. Sebelum dijemput paksa. Tapi sih kalau menurut kalian dia orangnya kurang so-on gak sih? Kayaknya ya. Ya. Kayaknya kurang so-on. Jadi dimanfaatin kan, kasihan sebenarnya Iya. kasihan. Jadi begini, Bun. Sebenarnya orang dari TikTok ini saya belajar bahwa memang di dunia apalagi di Indonesia ini banyak yang agak rada-rada. Nah, dulu itu nggak kelihatan. Semenjak ada TikTok baru banyak ternyata. Jadi Tenovi, tolong Tenovi. Tapi Mbak Tessa, lu sadar nggak? Sebenarnya dia briefingannya sama loh. Hari ini uploadannya tentang Oki Jelly Drink itu dia sama. Terus sama si yang Behelan. Oh. Ada, itu sama ngupload juga tentang Oki Jelly Drink ceritanya. Terus sama yang satu lagi cowok yang udah tubang yang pakai green screen. Oh, tahu. Miss Gosip. Gonggong terus. Tahu yang tumorang. Iya, itu juga briefingannya sama. Jadi hari ini ngebahasnya itu. Loh kok pas gue liat, kompak kali kalian bertiga ini. Kelihatan ya donaturnya ya. Briefingannya sama, di uploadnya hari ini upload ini ya, menyinggungnya ke arah sana ya. Kelihatan banget. Oh, briefingannya sama. Jadi Miss mereka Gosip dia. ngambil buzzer premium itu yang setengah-setengah on semua ya. Ya kalau Maaf nggak ya. setengah on mana mau. Dan nggak jelas statusnya, jujur aja. Iya. Bukannya seleb, bukannya apa, orang kampina kan. Iya. Dan terus terang begini ya, terus terang ini mungkin 5-40 orang yang ada di sini kalian berpikir pasti ini Koko ini mungkin atau siapalah yang menyuarakan tentang NM di briefing, dibayar, kalian pikir begitu. Enggak sayang, tadi makan mie Ami bayar sendiri sayang. Betul. Enggak Terus, ada. Lu bayangin, kalian 569 orang harus sadar ya. Kayak fansnya Nikita Mirzani, dari Manado dia ongkos sendiri berangkat demi Nikita. Ya nggak ada tuh dibayar-bayar, dia ongkos sendiri. Kan nggak gendeng gimana. Nah ini kompakan. Terus kalau misalnya benar membela orang tersebut, datang dong ke sidang. Tunjukin mukanya, nggak ada yang datang ke sidang. Kalau emang mau menyuarakan, kalau memang ini DRZ benar katanya, datang silahkan, kita bertemu, kita ngomong baik-baik. Nggak ada. Makanya Orang semua akun fake. itu Mbak, makanya gue tadi pas ngeliat hari ini kan gue kemarin live-nya ke band-band sampai jam 7 malam ya. Gue jadi scroll hari ini upload, si Behel upload, terus si Aki-Aki itu upload, nah si ini juga upload lagi. 3 orang ngebahasnya sama, briefingannya kelihatan. Kalian perhatiin deh, kalian liatin deh, cocokologi deh. Oh, kebaca ya. Kebaca settingannya. Settingan ngebahasnya sama, walaupun dengan angle yang berbeda, tapi intinya sama. Iyalah. Bener, kayak gini saya kalau lagi syuting sinetron, pokoknya ini, terus selalu kembangin. Iya, yang ini ngebahasnya dari Heni Sagara, yang ini ngebahasnya dari ini. Lihat deh, tonton deh pada. Nah, abis ini lu keluar, lu Ntar tonton. aku lihat. Oh, hari ini ya berarti ya? Hari ini semua baru pada upload hari ini.
Giling ya. Semakin Semuanya gencar, mengarah. semakin sidang semakin gencar. Iya. Kita dibilang Oki Jelly Drink begini-begini. Oki Jelly Drink lagi santai kena baku hantam juga, Dek. Oke, jadi drink itu udah Bapak Peri udah paling bener. Iya. Ih, Bapak lagi santai di baku hantamin. Iya. Dia kalau mau ngamuk bisa dikasihnya badai buat kalian, cuman dia lagi nggak mau aja, orangnya baik, terlalu baik. Iya. Cuman kalau gue, ya Allah ini settingannya semua kompak kali loh. Aki-aki yang mana jadi kepo? Mbak, tua banget Aki-aki yang blue apa-apa. screen itu loh, yang blue screen yang ngasih ngetek-ngetek gua mulu tapi nggak pernah gua storyin. Ngetek sih kerjanya. Oh, itu dia ngetek-ngetek. Setiap hari ngetek. Di Igoy ya, di Igoy, bukan di Tok-Tok, di Igoy. Ngetek mulu setiap hari. Ih, Yang dia kontennya belakangnya green screen terus iya, ngebahas orang yang itu, giginya benar. seribu susah ngomong, susah buka mulut mukanya karena pakai kacamata itu. Ibu-ibu ini mulutnya suka ngeri. Katanya 1000 giginya. Gila. Aku nggak kenal loh, sumpah. Emang gue kenal orang gue nonton. Dan say, buzzer-buzzernya mereka memang nggak ada yang terkenal, jadi nggak usah lu cari Koko. Aku nggak tahu. Jadi begini, itu juga Miss Bubong itu kan, karena aku itu begini, pernah sih orang selalu Koko ini kok gini, Koko ini kok gini, gue nggak pedulikan karena bagi gua kecil, itu belum beranak dia punya, belum mekar mewangi bunganya itu. Terus habis itu sekarang itu makanya gue speak up karena udah kadung semua orang tahu gitu. Biasanya saya melawan dia males sebenarnya. Si Miss Gosip Sialan itu kan juga udah lama kok sebenarnya. Gue udah lihat konten-konten dia dari Iya. awal banget. Yes. Gue tuh sempet cerita ke Ami, gue bilang nih ada, gue bilang siapa, ya udahlah nggak terkenal ini ya, followersnya cuma 5.000 dari dulu kan 5.000 ya. Cuman emang gak ada bahasan sampai sana gitu loh, nggak sampai ke orang tua. Ini kan udah offside ya menurut gue. Ya, yang bikin kita marah karena ke orang tua sebelumnya kan kita cuekin karena kita pikir ya nggak penting, bener nggak? Iya, iya. Gua melihat dia ketawa aja, gua rasa kuntilanak aja tak marah disamain sama dia ketawanya. Gak penting banget gitu loh, makanya gua pernah lihat karena udah ngebahas orang tua almarhum dan tetangganya Ami adalah kakak gue, itu nggak bener. Orang tuanya Ami itu suka ke masjid, kan aku bawa ponakan gue itu ngobrol. Apa teman sekolahnya Lintang. Itu nggak bener gitu loh. Dia ngelihat dari mana, itu yang bikin kita emosi kan. Tapi kan sebenarnya sebelum dia waktu dia ngomongin Ami, maaf ya, dalam hati gue, lu siapa sih ngomongin artis lo artis besar, lu ngomongin lu siapa? Enak banget. Jijai kan? Bener. Jijai banget. Tapi kenapa bisa kepake? Gue bingung. Nggak tahu. Emang sinting. Terus ada lagi tuh dengar. Artinya kepake yang berani itu pasti kepake. Karena kalau orang-orang Bukan yang berani, kurang so-on. Gak pantas. kalau orang-orang macam-macam kayak kita kan nggak bisa kita. Enggak, yang syarafnya benar tuh nggak kepake. Kalau syarafnya udah agak gitu baru dipakai. Ya curiganya gue nanti kayak Sarul, maskap. Ya kan? Iya, benar. Enggak, jilid 2 ini udah mendekati jilid 2. Iya. Kasihan kan? Nanti habis itu kalau udah masuk, yang dalangnya itu pura-pura Ditinggal. hilang ingatan. Nah, itu baca yang komennya Riana Sinaga, jangan sebut ya. Ada laki-laki biduan namanya itu juga tuh masuk FVP gua. Kata gua Maya, mending fokus aja dangdutan, Bang. Ya, Abang fokus Mana tuh yang mana dangdutan. coba? Laki-laki biduan dia nama akunnya. Jangan baca. Oh gitu. ya. Harus. Oh, coba Tahu aku nggak? cari. Ada tahu, lu capture dulu, Mbak. Aku capture, Ya. ntar aku cari. Oh, Itu juga tuh heboh-heboh. Gue bilang gini, nih gue cerita ya, gue cerita sama lu semua. Awal-awal gue bukannya nggak mau temenan sama Nikita Mirzani, tapi gue takut bersinggungan. Akun gue tuh akun gosip. Dari dulu ngebahas gosip, makanya gue baku hantam lah sama Mbak Tessa. Ya nggak Mbak dari dulu kan? betul. Tapi tidak ada sedikit pun gue menyinggung atau mau ikut beritanya Nikita Mirzani. Takut deh, takut. Mulut Nikita Mirzani kan serem ya. Nah, makanya gue nggak berani lah menyinggung. Ya, ujung-ujungnya dilalah ketemu dan berteman itu kan agak deg-degan ya sebenarnya. Nah itu, si orang ini nggak tahu mulutnya. Agak dia pakai itu mulutnya juga udah nggak bisa jaga. Bentar lagi offside lagi, tungguin aja.
Miss Gosip udah offside, si Behel udah offside, tinggal ini nih nunggu offside. Oh, ntar coba gue perhatiin deh. Gue nggak tahu kalau yang ini nih. Itu Kalau juga gue suka, kalau yang bela Niki tuh gue suka yang orang Medan itu tuh suka banget gue tuh. si Dandi Giling, Ah? yang Dandi Giling bukan namanya? Dan enggak yang dia bilang miring-miring itu loh. Iya sih, yang orang Medan kan? Iya. Iya, Oh, yang Dandi- bincang Medan. Oh itu ya, itu suka gue Betul-betul kalau itu ya. ada aja ide dia itu. Dan itu nggak dibeong, natural. Ya, siapa yang dibeong? Orang nggak ada yang Nggak dibeong dibeong, Bun. semuanya. Gua dari itu video itu mungkin ada 100 video nggak dibeong, Bun. Iya, maksudnya aku yang dukung Nikita itu nggak ada yang dibeong, natural semua pakai hati. Iya. Makanya gue itu waktu kalau ada Ami itu muka gue terus di Instagram, di TikTok. Dia pernah datang ke liveku 2 kali apa 3 kali. Makasih ya Koko katanya. Yang alhamdulillahnya tau nggak si Niki, dia itu sebelum dia masuk, setiap gue live pertama kali masuk pasti dia. Dia cuma manggil kakak, udah. Itu yang membuat aku sedih. Kakak itu 2 bulan sebelum dia maskap. Itu yang menurut aku, ini baik ya gitu loh. Sebenarnya anaknya mencari figur ya gitu, mencari figur orang yang apa. Jadi kalau masuk cuma kakak gitu doang. Makanya aku lihat, oh baik nih orangnya. Jadi aku pikir ya udahlah, apa harus berantem kalau dia baik. Betul. Ya mungkin dulu kan kamu berantem karena kamu kan kehasut. Oh, Betul. Lingkungannya. Kan ibu-ibu ini juga gampang kehasut. Anaknya kan dulu gampang anyut. Ada yang apa ikut lah deh baku hantam. Iya. Sekarang dia bertobat tetap aja. Bertobatnya dia tidak diterima netizen. Terutama netizen buzzer. Iya, udah. Oh jadi, nah yang pertanyakan, aku lihat gini loh, mereka itu suka banget ngambil-ngambil orang yang nggak jelas-jelas, ya rata-rata kurang so-on, ada yang kalau yang ada yang kelebihan so-on, kalau yang kawat-kawat kelebihan so-on, kalau yang lain-lain si Hombrand Tuwir itu yang suka pakai green screen, nah itu kurang so-on, sama si Mbok Gosip kurang so-on. Nah, gue belum tahu nih yang barusan gue screenshot nih, pengen lihat juga orangnya aneh-aneh tau. Emang aneh-aneh itu juga, iya aneh banget. Iya. Dia udah ngehina-hina, ada VT dia ngehina Laura, cuman gue masih oke, karena VT-nya juga nggak naik, jadi gue dingin aja dulu. Kita lihat dia kesandungnya di sebelah mana, kan ada aja yang kesandung kan. Kadang-kadang lupa euforia kan. Iya, euforia, set kesandung. Tapi bener loh, waktu zamannya gue baku hantam nih sama ibu-ibu Yubrik ini. Oh, yang nengahin gue tuh Mami Bella. Udah, lu nggak tahu nanti suatu saat berteman deh. Sidang deh, astagfirullah. Koko, lu tahu nggak Koko? Saking dia keselnya sama kita, dia tuh live, kita tuh dimasukkan ke etalase. Etalase 1, 2 udah laku, yang 3 berapa tuh foto-foto kita semua. Gue jual bulldog lah, ini jadi bulldog gue gituin dulu sampai gue kesel sama nenek-nenek. Nama-nama Gugu, Mami Eva, Bulldog. enggak, kalau gue itu sebelnya sama ini waktu dia Bunda itu waktu berantem sama si Agnes itu. Nah itu sebenarnya salah loh, itu kita bukan berantem. Itu aku diwawancara sama waktu itu Star TV, apa tuh Star itu, aku dibilang, ada nih katanya, Asanti kan ulang tahun katanya, ada yang marah karena di kadonya di gitu, tuh bilang kenapa marah, aku nggak nanya siapa orangnya sih kenapa marah, lah harusnya terima dong kalau gini. Nah itu ditayangin pagi-pagi, dia ambil sama si Agnes, dia ngomongin, gue bingung lah kok dia marah sama gue. Ternyata dia yang dimaksud. Pokoknya emang dulu tuh banyak miskomnya. Tapi emang benar hidup ini bagus berdamai, nggak usah baku hantam. Kok orang nggak suka sama kita, itu urusan lu. Yang penting gue mah nggak ada masalah gitu loh. Gue baik-baik. Dari Mbak Tessa waktu itu mau besuk Ami aja, Mbak Tessa udah nge-DM aku kan? DM aku.
Itu yang pertama ngejembatatin si siapa Bella. namanya? Mami Bella. Bella. Heeh. Dia bilang, lu jangan diajak berantem, udah nenek-nenek. Nggak ada, gue udah nggak dendam kok. Itu cuma bercandaan zaman dulu aja, gue bilang. Ya Bella. Ada. Nenek Bella. Nenek Bella oma-oma inang-inang dia. Dia bilang orang nenek padahal mukanya sama aku sama. Dia mama Bella, mama inang-inang kok Bella. Ya emang enak berdamai, tidak berantem sama orang tuh enak banget. Kita nggak ada yang tahu beneran kan kayak ketemu di sidang di gala premier ketemu oma-oma ini kan nggak aduh. Dan gue sih orangnya nggak pernah sakit hati, gue ketawa aja ya. Gue kadang gue pikir kalau di sosmed ini nggak ada sakit hati, paling kalau ketemu paling ketawa. Kecuali kalau namanya kita sosmed ya, kita bagaimana caranya ngomong. Tapi giliran ketemu pasti nggak ada sakit hati, udah. Ya udah biarin aja. Kecuali berurusan dengan orang yang punya penyakit hati. Kalau kita itu maksudnya kalau pas ketemu itu ya sudah gitu loh, karena kita nggak ada dendam gitu. Tapi saya juga nggak punya musuh, nggak ada. Karena di Apalagi sosmed ini sebenarnya mereka tuh nggak dari hati juga kok. Terus aku belajar ya dari macam kasus Agus Sedih itu kemarin aku disomasi di TV nasional sama Alvin Lim itu. Iya, disomasi. Nah, di situ saya belajar. Ketika kita menjadi konten kreator, kita membaguskan apa yang kita bela, tetapi kita tidak membahas orang yang di sebelah itu. Begitu. Jadi ya sudah, aman dunia ini. Aku nggak pikirin kamu, aku ngomongin misalkan kita misalnya ini, apa yang bagus tentang dia, apa untuk bela dia, itu aja yang ku fokusin di situ gitu. Karena serem juga nih media sosial ini kan. Kita nggak ngerti apa orang potong aja itu mulut kita. Iya, suka edit kadang-kadang padahal Iya. kita juga apa. Lah, kayak misalnya sama Yolo juga. Yolo kan bela Agnes, gua nggak Hah? Oh iya lanjut. Ya, kan dia bela Agnes waktu itu. Jadi dia benci aku. Terus aku juga ketemu dia juga pas ditelepon kan melalui Kare, kita teleponan langsung sapa-sapaan. Hei, padahal kita di sosmed gini-ginian. Jadi nggak ada yang abadi kalau di sosmed ini. Kita semua nanya iseng-iseng aja. Nggak usah dia. Aku ketemu Richard, aku langsung liatnya sayang aja, lucu gitu kan. Lu ya yang gini. Ketemu sama Koko kan emang nggak ada masalah ya. Iya. Nyantai. Ketemu Mambel nyantai. Padahal dulu Mambel dia bilang itu teman-teman aku semua jangan marah. Aku ada tuh WA apa DM Mambel. Waktu Yolo dulu itu teman-teman aku nggak apa-apa ya nggak apa-apa mereka lucu-lucu. Waktu aku masalah sama Yolo Magnas. Waktu Magnas Yolo ikut-ikutan. Nggak apa-apa aku bilang lucu-lucu orangnya. Aku sama si ada tuh DM-nya. Aku gak sakit hati dikirain Mambel, aku sakit hati. Ini juga oma-oma mentalnya bajak. Ya karena aku pikir aku mau berteman, nggak mau cari musuh. Kalau misalnya kalian mau bikin VT, mau ngata-ngatain aku ya silakan aja kan itu kan haknya kalian masing-masing kan. Ya ketemu ya udah, fine. Peres-peresan lah kalau ketemu saya di mana-mana juga, bener kan? Betul. Tapi kan takutnya netizen bilang, udah berantem. Padahal kita mah nyantai aja. Tak kenal maka tak sayang. Kadang-kadang kalau kita lihat itu orang memang dari cara ngomong, dari apa, coba lu ketemu deh kalau lu nggak meleleh. Betul. Karena kita di sosmed ini kan masih sebenarnya masing-masing menghibur, masing-masing mencari kesibukan kan. Coba Ya caranya kita berbeda-beda. Iya. waktu di gala premier, gue nggak tahu di samping sono itu ada si Icat sama si siapa itu. Di sana dia di samping sini, aku samping sini Bun. Jadi waktu gue Icat, dia paling itu Nikita Mirzani apa gitu dia ngomong itu. Yang paling Gue disuruh dia teriak. Bener ya, gue teriak ya, lu juga teriak. Sendirian teriaknya. Kelihatan. Gua teriak sendirian yang siap nih kita Mirjani habis filmnya. Ternyata gua sendirian teriak, gua tuh gelap. Pokoknya kita malu deh itu. Untung gelap, nggak ada yang tahu. Kok Waktu gala premier? satu gedung nggak sama aku nontonnya? Ica satu gedung nggak? cuman satu gedung yang pertama satu kan. gedung lah, orang Studio nggak ada. satu kan? Kayak yang di mana udah Yang nggak ada. teriak habis film itu aku. Makanya untung gelap loh. Yang aku apa ya? Karena kesel ya, karena kangen kan.
Jadi Ya. aku masih nunggu gitu, Ami masih muncul. Jadi terakhir aku teriak, Sep nih kita Mirjani, katanya gue sendiri yang teriak. Iya, tapi memang asli sih film itu membuat kita mengobati rasa kangen kita. Terus di film itu saya tidak saking pinternya Nikita Mirzani memerankan itu, saya tidak lihat sosok Nyai di situ gitu. Ya Yes. udah saya lihatnya si Ningsih. Ini sih, betul. Ningsih. Terus dia waktu ngomong Jowo itu memang benar-benar menjiwai loh. Jadi saya tidak merasa dia orang Jakarta gitu. Tuh. 2 Kayak gitu. bulan di Jogja kok. Betul-betul di Jogja belajar Ya, tari sama Mas. Soima. Yang pas nariknya beneran kesurupan deh. Ya, Takut yang itu tau nggak? Kesurupan, ininya tegang loh. Ininya jadi Iya. mukanya. Gua ngedit videonya kan malam, gua ketakutan tau. Ini tegang gini, itu mukanya berubah, matanya tuh bola matanya. Karena pohon beringin yang di Wonosari itu memang ada itu di situ. Itu kan di Wonosari dia itu. Jadi waktu Tapi gue tuh berharapnya apa coba ya? Di alur cerita itu Ningsih jadi setan. Seru tau kok Ningsih jadi setan. langsung Betul. kita anak buah setannya. Ih. Emang Ya, aku sayang. harap. Tapi kan benang merahnya tuh di Ningsih, di Nikita Mirzani karena kulitnya Iya. kan dijadikan untuk wayang itu kan. Benang merahnya di Iya, Nikita. mestinya dia jadi hantunya. Hantu yang terakhir Gong sih itu. Gong. Mestinya. Jadi orang Kalau nggak itu. penasaran. Ini kan orang nggak mau pulang karena menunggu Nikita yang muncul lagi. Iya, gue mikir, duh jadi hantu dong Dek. Jadi hantu nggak jadi hantu. Iya. Gong. Tapi emang filmnya sih keren banget sih menurut aku. Ya, ini hari kedua kan, doain aja ya say, mudah-mudahan meledak. Biar inilah tiga bulan nggak kerja, tiga bulan nggak kerja loh, Nikita. Kalau kalian pecinta-pecinta Nikita nonton, jangan sampai buzer duluan nonton. Kalau buzer duluan nonton, dia akan mencari atau dia mengada-ngada untuk kejelekan-kejelekan film itu. Nah kalau mereka ngomong, kalau udah nonton, kalian bisa mengcounter gitu. Enggak, terus nggak kayak begini nih. Ini saudaranya Miss Dugong ini sepi katanya. Kau aja Ya, nggak nonton, siap. kau aja nggak lihat. Ya kamu aja kan nggak punya bioskop di kota kamu. Iya. Jadi kamu nggak tahu. Aduh. Ini temennya nih, nggak. Oh, dia lihatnya itu memang yang tentang teman-teman sahabatnya itu aja yang kurang setengah onis itu. Ervina kata gue mah lu urus kucing lu. Tuh kucing lu tuh foto lu kucing. Ya lu urus. Ada di kabupaten. Nah berarti kamu itu di pelosok. Main ke kabupaten deh. Main. Yang lucunya gini, Tonton. yang lucunya belum tayang filmnya NM, tanggal 19 baru tayang perdana kan. Dibilang karena nggak laku filmnya disebar tiket, nggak laku gimana orang belum diputar. Jadi ngadi-ngadi nggak masuk ke Loh, Emang. yang Omongannya. beli satu gratis satu, Gundik juga pun begitu awalnya. semua Iya. film sekarang beli satu ganti satu di aplikasi, bukan film syirik aja, semua film. Iya semua. Itu namanya pre-sale sayang. Nah. Itu namanya pre-sale. Ya sebelum dimulai bisa beli duluan. Nah, Ya, kamu juga emang. Makanya bergaul lagi ke kota. Ya, save kuota kamu, main ke kota. Kebiasaan. Ya kamu di pelosok juga ya. Jalan pulang kamu, inget gak jalan pulang kamu? Hah? Kamu inget gak Ervina? Halo. kali ini pada sirik ya di sini sama Nikita Mirzani ya. Makanya Nikita Mirzani filmnya sirik judulnya, karena kalian pada sirik sama dia. Gampang kok. Film Nikita Mirzani apa? Yang lain kan pada sirik. Ya udah sirik judulnya. Jadi kalian ingat aja ya, kalian besok kan Sabtu tuh. Kalian nonton baru ngomong ya. Jadi kalau belum nonton ngomong itu sama dengan hoax ya. Nonton dulu baru ngomong. Ingatnya yang main yang pas Luna Maya gitu kan maksudmu Ervin. Gua nggak butuh ingatan lu. Biar lagunya Gesia lumpuh ingatanmu. Udah. Ervina, halo. Ya mau itu Luna Maya, mau apa? Terserah. Ya lu aja nggak punya bioskop. Lu aja bioskop lu di kabupaten. Lu nonton Jalan Pulang juga lu nggak nonton. Ya jangan heboh. Ya udah nonton nggak lu? Katanya aku suka aja. Ya nonton. Ya kamu aja di kabupaten di pelosok. Oh. Bisa jadi baru pertama kali nonton bioskop dia.
Aduh, gue mau ngomong kampung nggak enak, tapi emang orang pelosok juga gue Iya. bingung. Astagfirullah, Mas Pur. Pelosok kalau hujan, kaki lu, sepatu lu lumpur. Tapi gua salut loh. Gua salut sama Buntes ini. Hatersnya banyak bener. Gua ada, tapi nggak sebanyak dia memang. Gak Baru apa-apa, sayang, biar hatersnya aja. dia giat gitu. Gak apa-apa, biarin. Karena ada haters malah kita malah asik kan ngobrolnya. Tuh. Aku Tuh, bilang dengar sama kalian. Bude jangan dibuang hatersnya, biarin. Kata Ervina bilangnya gini, sepi kayak kuburan, lu nggak pernah masuk ke dalaman 2,5 meter di bawah itu kan? Rame, jenazah. Rame. Kebodoh, dibilang sepi. TPU Tanah Kusir berapa ribu jenazah yang dikuburkan, Dek? Lo itu, kamu juga Listriknya nyala malam doang. Nih kita suka film, bagus-bagus filmnya. Waktu zaman film Hantu Taman Lawang dan film Nenek Gayung juaranya. Iya, nih kita kalau untuk film juara sih dia. Bisa kita nobarkan juga nanti dia menjadi ratu horor loh. Karena kalau ini mudah-mudahan filmnya ini booming, udah ratu horor. Disebarkan pada kita karena dia bagus kalau dalam berperan. Aku jujur ya, waktu dia main dulu dia jadi MC di salah satu TV, gue suka banget sama dia, padahal gue lagi musuhan. Gue karena ngomong dia di MC itu cepat-cepat tapi kena gitu loh. Makanya ingat nggak pengacara kubu sebelah kan idolanya Niki di FB. Kalian nggak tahu? Ih, muji-muji Niki setinggi langit. Ada tuh di Bude. Koko mampu. di FB. Malu. Ah? Dia malu deh kalau udah gitu. Berarti ini cinta ditolak somasi jalan. Baru gini ya. Kenapa sih pengikutnya yang sebelah-sebelah itu basar-basarnya nggak ada, followersnya itu 100 kayak gitu apa 1000 gitu, nggak ada, 9, 10, 7 kayak gitu-gitu aja. Kan Gue mau ceritain kejadian kemarin boleh nggak? ah Waktu di pengadilan. Ah. Kan gue parkir mobil itu di sebelah kan. iya betul. Ya ada coffee shop itu kan. Mereka lah bergerombol ada 7 orang apa 6 orang gitu. Masuklah mobil. Kan gue bawa mobil Ami kan. Platnya terlihat lah bis set pas kita datang mereka menengok lalu bubar jalan literally bubar jalan itu videonya ada di si Kaila. Oh ya? Bubar ya setelah melihat plat kayak soak bubar deh, kok bubar? Ini bukan kita menjemput Nikmir loh. Saya cuma pengen datang aja, kamu bubar, literally bubar pas ngeliat plat langsung bubar. Oh takut. Takut kan? Baru mobil ya, gimana nanti? Baru mobil. Sumpah, emang ngapain gua ngarang-ngarang bubar, orang mereka lagi enjoy ngobrol, tiba-tiba ngeliat mobil kabur. Baru mobil loh itu. Gimana ngelihat singa macan lapar lah keluar. Gue bilang gini dalam hati, lalu gitu aja udah jiper. Terus kan datangnya terlambat kan, Mbak? Ingat nggak? Datangnya Bang Fahmi dulu, berapa menit kemudian baru mereka datang. Ya, ngumpet di mana dulu sih, Dek? Ya, kita juga ngelihat lu bubar. Oh. Makanya dia pikir datang, anjir apakah datang? Mungkin pikiran dia, mereka gitu kali ngatur strategi. Enggak loh. Oh ya Allah, mobilnya aja dilihat bubar loh. Ini berita guys, waktu yang sidang kemarin. Jadi mobil Niki masuk itu ada dalamnya Icat, langsung bubar segerombolan itu. Bolanya cabut, Dek. Segitu tak, baru mobil doang ya, nggak ada orangnya. Iya, nggak ada orangnya. Itu literally bubar, videonya juga ada kok. Orang bubar bener-bener kayak ngibrit kabur di mau parkir gak dosa kita. Giling. Orang waktu di Banten aja ingat nggak? Niki di persidangan, langsung disebar semua tuh berkas sama dia. Gila tuh. Emang kalau Niki kita emang ada aja tindakannya itu yang bikin orang ingat. Gak lihat video-video dia yang di Banten itu suatu sidang.
Disebar langsung sama dia. Koko ngantuk apa mata segaris? Enggak, memang kesegaris kan. Kurang ajar. Maksud dong Iya loh. ngantuk apa segaris. Oh. Udah tau panggilannya Koko, artinya apa? Pipit lah. Enggak, gue cerita aja lo kalau mau pada sakit hati, ya sakit aja kan. Gue nggak bilang mereka takut, gue cuma bilang bubar. Kan kalian sendiri yang ngetik-ngetik bukan kalian loh, bukan saya bilang cuma bubar. Iya bubar kok. Pada goblok. Kalau bubar itu sama dengan takut sih. Gue jelasin ya.